Pessoal, tá tudo ilhado. Setelah menggelar karnaval bernuansa satanik, wilayah Rio de Janeiro dan Sao Paulo, Brasil diterjang bencana besar pada Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023. Saat menjelang akhir bulan Februari, warga Brasil seharusnya tengah berbahagia menyaksikan karnaval yang selalu mereka adakan tiap tahunnya. Namun, saat karnaval hampir berakhir, bencana melanda mereka, dengan adanya luapan sungai yang menerjang negara bagian tersebut. Puluhan orang di beberapa kota di utara negara bagian Sao Paulo dilaporkan terdampak. Perayaan karnaval Prapaskah terpaksa dibatalkan oleh pemerintah setempat. Sejumlah warganet menganggap, bencana besar tersebut sebagai akibat dari karnaval yang diadakan. Sebab dari video yang beredar luas di media sosial, beberapa pawai menampilkan nuansa satanik atau kostum-kostum iblis dan pemujaannya. Sejumlah video yang beredar menunjukkan beberapa orang berjalan membawa patung iblis besar dengan tanduk di kepalanya. Tak hanya satu parade, ada cukup banyak kostum atau penampilan bernuansa satanik dalam karnaval yang digelar belum lama itu. Kemudian video dilanjutkan dengan bencana besar yang terjadi tak lama setelah karnaval. Di sisi lain, ada juga yang menanggapi bahwa karnaval Brasil dengan bencana tersebut tak ada kaitannya. Sebab, menurut beberapa dari mereka hujan di Brasil menyebabkan bencana serupa setiap bulan Februari. Saudara, banyak sekali berita dan foto video mengenai beredar acara karnaval satanik di Brasil baru-baru ini. Ajang festival ini boleh dikatakan semacam ajang balas dendam. Karena selama pandemi, masyarakat Brasil tidak bisa melakukan festival tahunan yang biasa mereka lakukan. Setelah melewati masa pandemi, akhirnya di tahun 2023 mereka membuat perayaan karnaval yang besar dan meriah. Kegiatan budaya berskala nasional ini juga diklaim sebagai pertunjukan terbesar di bumi. Ajang karnaval bertema satanik ini diadakan selama 1 minggu, digelar di Rio de Janeiro dan Sao Paulo, Brasil. Dihiasi nuansa pemujaan setan, diiring-iringan replika yang menyerupai iblis dan parade tarian berkostum vulgar. Belum sampai 1 minggu karnaval itu dilaksanakan, terjadi hujan deras yang menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Sao Paulo. Banjir dan tanah longsor ini menghancurkan beberapa rumah dan fasilitas umum di Sao Paulo. Bahkan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, menyadari bahwa kejadian tersebut mungkin adalah teguran bagi warganya. Akhir Februari yang seharusnya menjadi momen bahagia malah berujung petaka. Namun terlepas dari anggapan manusia yang mengatakan ini harga yang harus dibayar, peristiwa ini tetaplah musibah yang menyedihkan. Dan pelecehan terhadap Tuhan adalah sebuah kesalahan. Saat ini, bagi sebagian orang melakukan kesalahan ataupun dosa adalah sesuatu yang wajar dan sama sekali tidak ada konsekuensi yang perlu ditanggung dari dosa tersebut. Perayaan karnaval bertema satanik hanya dianggap sebagai hiburan dan apresiasi karya seni. Berhati-hatilah saudara. Karena dengan berbagai cara iblis berusaha untuk menjatuhkan manusia dan menjauhkan manusia dari kebenaran. Imamat 24:15-16 berkata, "Kepada Bani Israel, engkau harus berbicara dengan mengatakan setiap orang yang menghujat Elohimnya, maka ia harus menanggung dosanya. Maka orang yang menghujat nama Yahweh, ia harus dihukum mati. Seluruh jemaat harus melemparinya dengan batu. Sebagaimana pengembara, demikianlah penduduk asli. Ketika ia menghujat nama itu, ia harus dihukum mati." Sangat disayangkan, Brasil yang mayoritas penduduknya beragama Kristen dan memiliki patung Yesus Sang Penebus malah mempromosikan setan dan mengolok-olok Tuhan di karnaval tersebut. Saudara, jika kita tidak berhati-hati dan memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan, maka kita akan mudah tertipu. Yang baik akan dipandang jahat, sebaliknya yang jahat akan dipandang sebagai sesuatu yang baik. Bahkan perbuatan menghina, mengolok Tuhan kita anggap sebagai hiburan atau hal yang wajar. Terkadang kita sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan.
Ada yang berpikir, daripada saya dikucilkan, dianggap kuno, saya akan ikut kebiasaan mereka. Toh setelah itu saya bisa minta ampun ke Tuhan. Toh setiap minggu saya masih bisa pergi ke gereja. Toh saya masih bisa memberikan persembahan. Ada begitu banyak alasan bisa timbul dalam pikiran kita. Satu hal yang perlu terus kita lakukan adalah meningkatkan ibadah kita dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada, supaya telinga rohani kita semakin peka dengan ajaran-ajaran yang sehat. Semakin banyak kita belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka panca indera kita pun akan semakin terlatih untuk membedakan apa yang baik daripada yang jahat. Roh Kudus akan menolong, membimbing, dan mengurapi kita dengan kuasanya, sehingga kita punya keberanian untuk menolak setiap ajaran yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Terima kasih saudara sudah menyaksikan tayangan ini. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share tayangan ini, sehingga lebih banyak jiwa yang diberkati. Bagi saudara yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk mendoakan saudara, menjadi mentor bagi saudara. Sampai jumpa di tayangan kami berikutnya. Yeshua HaMashiach, bless you.